Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yu'til mulka man yasha'u wa yanzi'ul mulka mimman yasha'u wa yu'izzu man yasha'u wa yunzilu man yasha'u biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan asamallahu qailiha dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bil huda rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim alaihi fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada, dengan cara berusaha maksimal menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. InsyaAllah, jika komitmen, konsisten dan istiqomah dalam menjalani hidup dengan konsep takwa, kita akan selamat di kehidupan dunia sampai akhirat dan akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Jemaah rahimakumullah, menjaga persaudaraan dan persatuan merupakan ajaran Islam yang sangat mendasar dan pokok sekaligus merupakan pilar kehidupan manusia secara umum. Karena dengan terjalinnya persaudaraan dan persatuan, tatanan kehidupan akan aman dan damai. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dari kota Mekah ke kota Madinah yang kita kenal dengan peristiwa hijrah bersama dengan para sahabatnya, sebagai pendatang berasal dari kota Mekah yang disebut dengan muhajirin, berjumpa dan hidup bersama dengan penduduk Madinah yang kita kenal dengan kaum Ansor. Pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mempersaudarakan mereka. Rasulullah menyatukan mereka dengan ikatan iman sehingga mereka saling menghargai dan menghormati, saling mengasihi dan mencintai, saling berbagi dan mencukupi, saling tolong-menolong, sampai pada batas mereka mendahulukan hak saudaranya daripada diri sendiri. Hal ini digambarkan dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Wallazina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang telah mereka berikan kepada muhajirin, dan mereka mengutamakan kaum muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan barang siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jemaah-jemaah rahimakumullah, persaudaraan atau ukhuwah menjadi karakter yang melekat pada diri seseorang mukmin.
Dalam kata lain, karakter dasar seorang mukmin adalah selalu menjaga persaudaraan, persatuan, dan anti perpecahan serta permusuhan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah di antara kedua saudaramu yang berselisih. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini menyebutkan beberapa hadis terkait, seperti hadis al-muslimu akhul muslimi la yazlimuhu wa la yuslimu. Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, maka tidak boleh menzalimi dan tidak boleh menjerumuskannya. Dan juga dalam hadis lain, wallahu fi aunil abdi, Allah senantiasa menolong hambanya, maka al-abdu fi auni akhihi, selama hamba tersebut menolong saudaranya. Maknanya persaudaraan berarti tidak saling menzalimi, tidak saling menjerumuskan, namun saling menolong dan memberikan bantuan. Sebaliknya, orang muslim dilarang bertikai dan berpecah belah seperti yang pernah terjadi pada umat terdahulu, padahal telah datang kepada mereka keterangan yang sangat jelas. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Artinya, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang berat. Surah Al-Imran ayat ke-5. Banyak sekali teks-teks dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang memerintahkan untuk memelihara dan menjaga persaudaraan dan persatuan, sebagaimana banyak juga teks Al-Quran dan hadis yang melarang perpecahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menjaga, memelihara persaudaraan dan persatuan adalah kewajiban, sementara perpecahan merupakan diharamkan. Jemaah Jumat rahimakumullah, banyak faktor yang bisa merusak persaudaraan. Di antaranya adalah sikap su'udzon, berprasangka buruk kepada saudaranya. Kemudian tahassus dan tajassus, yaitu mencari-cari aib saudaranya dan memata-matainya untuk mencari kesalahannya, yang mana itu semua bukanlah urusannya. Yang ketiga, tanafus dan tahassub, yaitu bersaing yang tidak sehat dan saling dengki, tidak terima dan tidak suka kebaikan dan kesuksesan pada saudaranya. Yang keempat, tabaghud dan tadabbur, yaitu saling marah dan saling membelakangi. Yang kelima, ghibah atau saling mengunjing. Dan terakhir, saling memanggil dengan panggilan yang buruk. Semua faktor ini disebutkan dalam surah Al-Hujurat setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa seorang mukmin adalah bersaudara. Jemaah Jumat rahimakumullah, hari-hari ini, tepatnya di bulan depan, adalah hari di mana negara kita melaksanakan proses hajatan 5 tahunan, yaitu pemilihan umum. Sistem yang telah disahkan di negara kita untuk memilih pemimpin dan penguasa di negeri tercinta ini, dan kita sebagai masyarakat terlibat dalam hajatan tersebut sebagai pemilih yang diatur oleh undang-undang. Masing-masing kita mempunyai hak untuk memilih secara bebas dan rahasia. Namun suasana hajatan 5 tahunan ini tidak sedikit diwarnai dengan hal-hal yang bisa mengurangi, bahkan merusak persaudaraan. Rasa-rasanya faktor-faktor perusak persaudaraan yang telah disebutkan tadi di dalam surah Al-Hujurat sejak 14 abad silam pernah dan bisa kita jumpai selama ini. Hampir semuanya ada, seperti sikap berprasangka buruk, mencari aib dan kesalahan, persaingan yang tidak sehat, serta saling dengki, saling menggunjing atau ghibah, dan memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk. Bahkan dampak dari pemilu sebelumnya masih tersisa sampai hari ini, di mana masyarakat nampak terbelah menjadi 2 kelompok dengan panggilan masing-masing.
seperti anak katak dan anak kelelawar. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab." Dan janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang rusak, yang fusuk, yang fasik setelah beriman. Jemaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar Jumat yang mulia ini, khatib mengajak kepada jemaah, marilah sama-sama kita menyikapi segala peristiwa dengan mata hati yang jernih. Kita kembali kepada ajaran dan pesan-pesan yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Menjadi seorang mukmin yang baik artinya seorang yang harus menjaga persaudaraan. Perbedaan dalam kehidupan, bahkan dalam menafsirkan teks-teks agama pun sering muncul perbedaan. Namun perbedaan itu termasuk dalam pilihan, hendaknya kita mengurangi, apalagi merusak persaudaraan. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seorang yang saudara-saudara muslim lainnya merasa aman dari gangguan lisan dan juga tangannya. Al-hadis muttafaqun alaih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.